Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Langsung saja kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan benjolan ya dok. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu dengan Dokter Else. Nah mungkin bisa dibahas terlebih dahulu dok untuk misalnya di puskesmas, apa pemeriksaan awal yang bisa dilakukan untuk masyarakat kalau misalnya ada benjolan yang mereka curigai atau mereka khawatirkan ya dok. Boleh, silakan Dokter Else. Kalau di puskesmas ya memang banyak ya, karena kan vaskes pertama pasti pasien-pasien terutama yang ada BPJS-nya seperti itu ya, dia akan datang ke puskesmas atau klinik-klinik vaskes pertama. Kalau benjolan mungkin bervariasi ya, ada yang di leher, ada yang di tangan, ada yang di payudara, dan banyak lagi di tempat-tempat organ yang lain. Mungkin hal yang pertama yang dilakukan di puskesmas, satu pastinya anamnesis ya. Ini udah berapa lama, awalnya sebesar apa, dan dalam waktu misalnya beberapa waktu itu apakah dengan progres yang sangat cepat membesarnya dan disertai nyeri atau tidak. Baru akan ditanya juga tentang faktor genetik dan lain-lainnya. Dan dilanjutkanlah dengan pemeriksaan yang disinggung oleh Dr. Fitri tadi ya. Apakah dia lunak, apakah dia keras, apakah dia terlokalisir, ataukah dia mobile seperti itu ya, bisa digerakkan seperti itu. Nah, biasanya kalau di sekitar leher atau di belakang telinga seperti itu ya, atau ada juga di sela paha, di ketiak seperti itu. Akan ditanya juga riwayat apakah pasien itu ada sebelumnya riwayat infeksi bakteri atau virus. Entah itu batuk pilek, entah itu riwayat gigi berlubang dan sebagainya. Nah, kalau ada dan lokasinya itu di lokasi yang memang normalnya kelenjar getah bening seperti itu ya, biasanya kami akan curiga yang pertama, oh ini adalah respon peradangan dari karena infeksi bakteri atau virus itu. Hal yang pertama kami lakukan biasanya kami akan memberikan antibiotik dulu. Kalau memang diperlukan anti radang, baru obat terapi lainnya akan diberikan secara asimptomatis. Kalau demam akan diberikan obat demam, kalau nyeri akan diberikan obat nyeri, seperti itu dulu. Dan tentunya akan diedukasikan ke pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan atau kontrol ulang untuk melihat apakah pemberian terapi ini sudah tepat atau respon. Kalau biasanya kalau memang ini adalah pembesaran kelenjar getah bening, suatu keadaan peradangan karena infeksi bakteri atau virus dan pemberian dengan antibiotik yang tepat, biasanya dalam waktu 5-7 hari benjolan itu akan mengecil atau bahkan hilang sama sekali. Nah, khawatirnya kalau tidak hilang, baru kami akan memikirkan apakah ini suatu benjolan yang bukan karena pembesaran getah bening. Baru nanti loncatannya akan kami berikan rujukan ke tingkat kedua atau rumah sakit ke dokter spesialis. Yang dikatakan Dokter Fitri, tergantung organ mana dulu nih. Kalau dianya di organ bagian leher atau dekat dengan tiroid, pasti kami akan lebih cenderung ke spesialis penyakit dalam dulu. Nanti akan diserah, maksudnya kami akan serahkan ke spesialis penyakit dalam, apakah ini pembesaran tiroid atau yang lainnya. Kalau di bagian misalnya bagian punggung, bagian tangan, biasanya kami ke bedah. Kalau bagian payudara, kita kan sudah ada bedah onkologi juga ya, alhamdulillahnya di Bengkulu. Kami biasanya langsung rujuk ke dokter bedah di onkologi, yang bedah onkologi seperti itu. Itu hal-hal yang di puskesmas lakukan. Sebenarnya kan tombak dari puskesmas itu kan preventif ya, preventif. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh puskesmas bagian preventif? Yang lebih fokus sih sebenarnya kalau di puskesmas, kalau benjolan lain sih selain genetik kan dia PHBS-nya ya yang lebih diedukasikan. Perilaku hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Tapi kalau benjolannya di sekitar payudara, mungkin kami lebih fokus edukasinya itu ke
remaja, ke ibu-ibu seperti itu ya, untuk pemeriksaan payudara sendiri, untuk pemeriksaan sekaligus dengan pemeriksaan kanker serviks yang bagi ibu-ibu yang sudah menikah. Berarti itu bisa di puskesmas ya dok? Bisa. Dan untuk tadi memeriksa payudara sendiri ya dok. Nah berarti di rumah untuk misalnya remaja yang baru pubertas misalnya dok, apalagi itu kan masih bingung dan juga masih malu ya dok terkait dengan benjolan-benjolan. Mungkin mereka juga nggak mau membersihkan diri ke puskesmas. Itu berarti boleh diperiksakan secara mandiri di rumah dok? Boleh, sangat boleh. Karena dia kan pemeriksaannya itu namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Pasti yang pertama tidak invasif, tidak akan menggunakan alat luar ya, dan tidak akan menimbulkan rasa sakit, tidak invasif lah seperti itu. Nanti akan diajari seperti itu, misalnya nanti biasanya sih biar lebih ingat, untuk yang menstruasinya teratur saat selesai menstruasi seperti itu ya, saat sudah selesai menstruasi jangan lupa untuk melakukan sadari, bisa di depan kaca atau dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, seperti ya, dengan gerakan-gerakan tertentu seperti misalnya tangannya seperti ini, seperti itu ya. Nah, nanti tangan yang kanan memeriksakan payudara yang kiri dengan gerakan yang melingkar di sekitar payudara seperti itu ya, dan atau gerakan naik turun seperti itu ya. Kalau memang sudah ada benjolan, nah biasanya kami akan memesankan kalau sudah teraba benjolan yang seharusnya tidak ada, atau waktu periksa yang sebelah kiri ada nih, waktu periksa sebelah kanan nggak ada, berarti kan terjadi benjolan yang abnormal di sebelah kiri ini. Nah biasanya kami akan berikan waktu dulu untuk menstruasi berikutnya diperiksa lagi, atau 2 minggu setelah teraba benjolan itu diperiksa lagi, masih ada atau tidak benjolannya, ataukah mengecil ataukah membesar. Dan selalu kami sarankan untuk benjolan apapun bentuknya, dimanapun letaknya, harus dilakukan segera ke puskesmas atau ke dokter, atau ke bidan boleh seperti itu. Berarti memang untuk pengobatannya ini bertingkat ya dok, dan juga kolaboratif antar dokter spesialis, dan juga dokter spesialis patologi anatomi tentunya, untuk memeriksakan apakah ini jinak dan juga ganas. Jadi kalau misalnya untuk remaja nih dok, banyak sekali remaja yang mungkin self-diagnose. Saya lihat ya dok, banyak sekali di sosial media, mereka itu ada benjolan di payudara, mereka aku FAM nih, aku fibroadenoma, aku kanker payudara. Nah jadi sebenarnya bisa memeriksakan diri terlebih dahulu sendiri ya dok ya, ini pemeriksaannya sendiri di depan kaca pemirsa, jadi boleh kita memeriksakan sendiri. Kalau misalnya masih malu, boleh searching dulu di internet terkait dengan pemeriksaannya bagaimana. Di puskesmas juga udah banyak ya dok ya tindakan preventif dan juga penyuluhannya terkait dengan pemeriksaan sadari. Selain sadari, ada nggak dok pemeriksaan lain yang bisa dilakukan di rumah oleh masyarakat sebelum mereka ke puskesmas? Kalau untuk benjolan sih yang saya tahu baru sadari ya, dan terkhususnya untuk payudara. Kalau untuk benjolan-benjolan lain belum ada, sepertinya belum ada. Jadi hanya baru sadari sih yang ada. Sadari kan ke masyarakat di rumah. Boleh, mungkin saya balik lagi ke Dokter Fitri ya dok ya, terkait dengan FNAB nih dok. Berarti tadi sempat disebutkan juga dokter terkait dengan benjolan jinak dan juga ganas ya pemirsa. Nah berarti kalau misalnya seperti sadari itu bisa nggak sih dok itu mendeteksi apakah benjolan ini ganas dan jinak udah pasti belum, kalau misalnya kita hanya melakukan pemeriksaan sendiri di rumah, atau memang harus dilakukan FNAB? Nah, tadi Dokter Elsa sudah menjelaskan kalau misalnya di payudara teraba benjolan, ini kita bicara tentang remaja ya yang lagi gaung-gaungnya ini fibroadenoma mame ya, PAM tadi ya. Banyak sekali dok. Baik, kita bicara soal PAM, itu kan ada benjolan di payudara. Misalnya teraba nih sama remajanya, dia tidak tahu ini benjolan jinak atau ganas, dia tidak akan pernah tahu, tapi dia sudah tahu, oh saya ada benjolan dengan cara sadari tadi yang sudah dijelaskan Dokter Elsa. Kemudian dari benjolan ini nanti akan diperiksa lagi ke dokter fasilitas tingkat pertamanya, Dokter Elsa misalnya. Dokter Elsa akan memeriksa, oh ini kemungkinan jinak, karena sudah dari pemeriksaan fisik tadi, oh benjolannya tuh mobile, bisa digerakkan, kemudian tidak nyeri dan tidak nyeri tergantung, kadang kan ya namanya remaja ya, ada benjolan makin dipegang, digaruk-garuk, kan sering menimbulkan radang ya. Kemudian dia sudah berapa lama, Dokter Elsa tentunya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya anamnesis ya. Nah dari situ Dokter Elsa akan menyimpulkan, oh ini kemungkinan benjolannya jinak.
oh ini kemungkinan benjolannya ganas. Nah dari sini untuk memastikan, karena Dokter Elsa akan merujuk ini kalau payudara nih biasanya ke bedah, boleh bedah umum, boleh bedah onkologi. Berarti untuk benjolan ini banyak sekali kolaborasi dokter spesialis yang harus kita tingkatkan ya. Nah baik pemirsa, akan kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan benjolan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.